أعمالنا إليك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Saudaraku, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang menganugerahkan kepada kita nikmat Islam dan iman, yang menganugerahkan kepada kita kenikmatan untuk menjadi umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berjumpa kembali melanjutkan kajian kita, kajian sirah Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sirah manusia yang mulia, sirah Nabi yang agung, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Warahimakumullah. Kita membahas tentang diutusnya Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awal mula beliau menerima wahyu. Dan secara inti, awal menerima wahyu ini beliau sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dua kali yang berdekatan. Yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dan yang kedua adalah Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Ya, yang pertama beliau sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari malaikat Jibril alaihissalam, yang dengan itu beliau diutus sebagai nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika yang berikutnya Al-Mudaththir, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, qum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan kepada umat manusia. Yang dengan ini beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam diangkat menjadi seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mengetahui ikhwatal iman bahwa setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sebagai wahyu yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak atau belum menyadari bahwa itu adalah malaikat Jibril. Sampai beliau sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Waraqah bin Naufal radhiyallahu an. Yang dengan itu beliau sallallahu alaihi wasallam diberitahu bahwa yang menemui beliau saat itu adalah Namus atau malaikat Jibril alaihissalam, yang malaikat Jibril inilah yang telah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Dan telah kita bahas pada kesempatan sebelumnya, kenapa Nabi Musa yang disebut oleh Waraqah bin Naufal, browsing sendiri bagaimana Nabi Isa atau Yesus Christ di mata orang-orang Yahudi, mereka melihat bahwa itu adalah sosok yang hina, yang tidak layak, bukan nabi, our cousin, ya sepupu kita dan yang lain sebagainya. Itu hinaan mereka terhadap Nabi Isa. Dan itu sejak zaman dahulu kala sampai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampai zaman kita saat ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tidak lama dari turunnya surat Iqra itu, turunlah surat Al-Mudaththir, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Dan tidak lama dari turunnya Al-Mudaththir, turunlah surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu wa inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah sebagian dari waktu malam, setengahnya atau kurang dari setengahnya sedikit, atau tambahkan darinya dan bacalah Al-Quran secara tartil. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Surat ini, Ya ayyuhal muzammil, memberikan sebuah lembaran baru di dalam dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan perintah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah risalah, sebuah syariat yang mulia. Yang dengan syariat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi segala ujian-ujian
cobaan-cobaan, kepenatan-kepenatan di dalam dakwah. Ya, dengan apa? Dengan qiyamul lail, dengan salat malam, dengan menjalankan salat, dengan membaca Al-Quran secara tertil di waktu malam, dengan berzikir, bermunajat, beribtihal, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta sabar terhadap segala gangguan-gangguan dan ujian-ujian di dalam dakwah. Dan Apa Ustaz, videonya gangguan sepertinya, sama suara juga nggak ada ini. Videonya terlihat, Videonya diem dari awal nggak ada. tapi suaranya juga tidak terdengar. Ini Ustaz gabung lagi nih. Oh, ada 2 akun ya? Mikrofonnya belum di Ustaz. sempat terputus Ustaz, suaranya. ya, betul. Barakallah. Betul Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Nah, seakan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya surat Al-Muzammil ini adalah bahwa wahai Muhammad, waktu istirahatmu telah selesai. Waktu tidurmu. Saatnya engkau harus membawa misi yang besar ini, menjalankan perintah yang agung ini, dan siapkan dirimu dengan sebenar-benarnya. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Inilah saat mulainya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai menghadapi ujian-ujian, cobaan-cobaan, dan di situ teruji kesungguhan dan kejuhudan dan kejihadan beliau sallallahu alaihi kebenatan ujian demi ujian, sampai nantinya Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan juga kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kepada para sahabat yang pertama-tama memeluk agama Islam. Dan ini berjalan kurang lebih setahun penuh. Ya, kurang lebih setahun. Lembar berikutnya di dalam mushaf surat Al-Muzammil ayat 20-nya diturunkan setelah setahun. Ya, setelah menjalani kewajiban sepenuh setahun penuh, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan hukumnya dari wajib menjadi sunnah. Inna rabbaka ya'lamu annaka ma'ak wallahu yuqaddimu minkum marḍā wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah, dan seterusnya. Ya, di akhir surat Al-Muzammil ayat akhir ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum wajibnya menjadi sunnah. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Sa'id bin Hisham, tolong beritahukan kepada aku tentang sholat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kemudian Aisyah radhiyallahu anha, beliau, saya membaca itu, saya membaca ya ayyuhal muzammil. Kemudian Aisyah menjelaskan, fa innallaha wajibkan, ya, untuk melaksanakan sholat malam ini ketika pertama kali diturunkannya surat ini. Kemudian Nabi SAW melaksanakannya, menjalankannya selama setahun penuh. Dan Allah menurunkan 12 bulan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, selama 12 bulan tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai diturunkan oleh Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala meringankan. Maka jadilah salat malam itu sebagai sesuatu yang hukumnya sunnah. Imam Nawawi rahimahullah, beliau ketika menjelaskan tentang hal ini, beliau mengatakan dari apa yang disampaikan bahwa hukum sholat malam itu saja, tapi juga untuk seluruh umat beliau, ya, sebagaimana untuk seluruh umat beliau. Adapun sunnah bagi seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah sesuatu yang sudah disepakati oleh seluruh umat Islam. Namun para ulama berselisih
apakah hukum wajibnya ini dimansukh, dihapus untuk hak Rasulullah SAW atau ditetapkan tetap wajibnya untuk Nabi SAW. Dan Imam Nawawi rahimahullah, beliau berkata dalam syarah Sahih Muslim, wal ashah, menurut kami, kata Imam Nawawi, adalah bahwa kewajibannya ini setelah dimansukh. Ya, ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ikhwatal iman, Ibnu Ishaq menduga setelah turunnya ayat ini ada masa kekosongan wahyu yang cukup lama, ya, sehingga di masa kekosongan wahyu yang cukup lama ini membuat gelisah dan galau dan sedih hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian datanglah malaikat Jibril alaihissalam dengan menyampaikan firman Allah di dalam surat Wad-Duha, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wad-Duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya, ini yang dikira oleh Ibnu Ishaq. Namun apa yang dia asumsikan ini adalah riwayat yang dhaif sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dan sangat bertentangan dengan riwayat yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim terkait tentang turunnya surat Ad-Duha, ya. Karena Ad-Duha ini menurut sebagian buku-buku sirah adalah terkait karena begitu lamanya masa tidak turunnya wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga membuat sedih beliau sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hal ini ikhwatal iman bertentangan dengan riwayat yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Jundub bin Sufyan Al-Bajali, ya. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sholat malam dalam kurang lebih 2 atau 3 malam karena sakit beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak sholat malam dalam 2 atau 3 malam. Kemudian ada seorang wanita datang kepada Nabi. Ya, siapa wanita ini? Ya, disebutkan bahwa dia adalah Ummu Jamil. Siapa Ummu Jamil? Nanti insya Allah kita akan lebih dalam mengetahui tentang Ummu Jamil ini. Dia adalah Aura bintu Harb, istri dari Abu Lahab. Ya, istri dari Abu Lahab. Dia adalah saudara perempuan dari Abu Sufyan bin Harb. Ya, istri Abu Lahab. Wanita ini yang suka mengadu domba di antara sesama manusia, ya, dan dia suka menyombongkan dirinya karena memang dari keturunan orang hebat, orang terhormat dan kebetulan kaya, ya. Karena kekayaannya ini, Ummu Jamil ini Ummu Jamil ini dia suka menghina kefakiran Nabi Muhammad SAW, ya, karena dia cukup kaya. Namun juga dikenal akan bakhilnya. Buktinya apa? Dia tidak pernah mau mengeluarkan hal-hal yang remeh untuk dia bayar sendiri. Seperti misalnya dia suka membawa kayu bakar sendiri, dipikulnya sendiri ke rumahnya karena bakhilnya. Dan di waktu malam dia biasa mengambil duri-duri dan kemudian ditebarkan di jalan yang biasa ditempuh, jalan yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ya, dan istri dari Abu Lahab hammalatal hatab, ya, dia yang membawa kayu bakar, fi jidha hablum min masad, di lehernya nanti ada tali dari api neraka, ya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para ulama membahas, ya, tentang surat Al-Lahab ini. Nanti insyaallah kita akan membahas lebih dalam tentang hikmah kenapa Abu Lahab disebut namanya, tapi untuk nama istrinya tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah ketika kita membahas di tempatnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dari riwayat Bukhari dan Muslim ini kita mengetahui bahwa turunnya surat Ad-Duha berbeda masanya dengan apa yang dianggap oleh Ibnu Ishaq yang katanya setelah masa kekosongan wahyu yang sekian lama yang membuat gelisah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun turunnya surat Ad-Duha ini tidak terlalu lama. Karena sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Nabi SAW sampai sempat tidak sholat malam dalam 2 atau 3 malam saja.
Ya, dan ini sebagian ulama, sebagian ahli sejarah bercampur pemahaman mereka terhadap dua peristiwa ini. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari dan juga Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi meriwayatkan dalam Syarah Mushkilul Athar dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sa'altu Rabbi 'azza wa jalla mas'alatan wadattu anni lam akun sa'altuhu." Aku pernah meminta sesuatu kepada Tuhanku azza wa jalla. Aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala suatu permintaan dan aku berharap andai kata aku tidak pernah meminta hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku berkata, "Ay Rabbi, qad kanat qabli al-anbiya." Ya Allah, wahai Tuhanku. Thumma dzakara sunahil mauta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar demi Tuhanku, demi Engkau ya Allah. Alam ajidka dhalan fahadait. Bukankah engkau dahulu tersesat dan aku berikan hidayah kepadamu wahai Muhammad? Artinya tidak tahu hidayah dan iman. Ya, tidak tahu mana yang hak dan mana yang batil. Nabi Muhammad SAW tidak tahu petunjuk yang benar tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala dan risalahnya. Kemudian Allah berikan wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW menjawab, "Bala ay Rabb, benar wahai Tuhanku. Alam ajidka ailan fa aghnait." Bukankah dahulu kamu fakir dan kemudian aku berikan kecukupan kepadamu wahai Muhammad? Kemudian Nabi SAW, kata Rasulullah SAW, "Bada, ay Rabb, ya Allah, benar ya Allah, aku benar dulu adalah seperti itu. Alam asyrah laka sadrak wa wada'tu anka wizrak." Bukankah aku telah lapangkan untukmu dadamu dan aku ringankan untukmu segala bebanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qultu bala ay Rabb. Benar wahai Tuhanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dari uraian tentang wahyu yang diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari awal waktu beliau pertama kali menerima wahyu dan beragam jenis wahyu yang diterima oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kita melihat bahwa wahyu itu memiliki beberapa tingkatan-tingkatan, memiliki macam-macam wahyu, ya, dan sebagian yang satu lebih ringan dari sebagian yang lainnya lebih berat dari sebagian yang lainnya. Ya, tingkatan itu diantaranya yang pertama adalah mimpi. Ya, yang pertama dari tingkatan wahyu itu adalah mimpi yang benar yang dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini permulaan wahyu. Ya, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menerima wahyu itu berupa ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar yang beliau lihat, yang beliau melihat seperti fajar yang terbit, seperti fajar yang terbit. Dan yang kedua adalah apa yang ditanamkan oleh malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat sosok sang malaikat tersebut. Ya, apa yang ditanamkan malaikat Jibril kepada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak melihat kepada sang malaikat. Sebagaimana riwayat yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan yang lainnya juga Abu Nuaim dalam Al-Hilyah, dan hadis ini adalah hadisun sahih, ya, hadis yang sahih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ruhal qudusi nafatha fi ru'i." Bahwa Ruhul Qudus, malaikat Jibril, ke dalam hati. Apa yang dibisikkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, annahunya sampai rezekinya penuh dan ajalnya sampai, maka dia tidak akan bertemu dengan ajalnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, apa yang dibisikkan malaikat itu kepadaku kemudian, fattaqullaha wa ajmilu fit talab, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah rezeki itu dengan sebaik-baiknya. Wala yahmilannakum istibta'ur rizqi ala an tatlubuhu bima'siyatillah. Dan jangan sampai karena lambatnya rezeki itu, sempitnya rezeki, kemudian membuat kamu mencarinya dengan maksiat, dengan dosa. Fa inna ma indallahi la yunalu illa bi ta'atihi. Karena apa yang ada di sisi Allah tidak bisa diraih kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang kita harap adalah rezeki yang halal, yang thayyib, yang baik.
Dan rizki yang baik, ikhwatal iman, tidak diraih kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, setiap pagi kita disunahkan untuk membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik. Bukan sekedar rizki. Maling ketika dia mencuri, dia mengira setelah berhasil mendapatkan hasil curiannya ini dapat rizki nih, alhamdulillah. Ya, koruptor, alhamdulillah korupsinya berhasil. Menurut mereka itu adalah rizki. Betul rizki, tapi rizki yang tidak baik. Ya, karena itulah kita diajarkan untuk meminta Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rizki yang baik dan amalan yang diterima. Kemudian jenis yang ketiga dari wahyu itu adalah malaikat Jibril yang merubah wujudnya menjadi sosok seorang laki-laki dan berbicara kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghafal apa yang disampaikan oleh sang malaikat ini. Dan dalam kondisi yang ketiga ini, ikhwatal iman, yaitu ketika malaikat Jibril berubah menjadi wujud sosok manusia, terkadang sebagian sahabat melihat sosok tersebut. Ya, sebagian sahabat melihat sosok manusia ini karena merubah wujudnya menjadi manusia, bukan sosok sebagai sosok malaikat. Ya, sebagaimana peristiwa ketika malaikat Jibril mendatangi Nabi SAW di hadapan para sahabatnya dan bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Kemudian yang keempat, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, adalah yang datang kepada Nabi SAW seperti gemerincing lonceng. Ya, seperti suara gemerincing lonceng yang sangat memekakkan telinga, dan ini yang paling berat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga apa yang disampaikan oleh malaikat ini dengan rupa yang seperti ini, ya, membuat berat sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membuat keringat beliau bercucuran. Yang membuat keringat Rasulullah SAW bercucuran, sedangkan itu di musim yang sangat dingin. Dan pernah Nabi SAW menerima wahyu dalam kondisi yang seperti ini. Beliau SAW sedang di atas ontanya, ya, beliau sedang naik di atas onta dan menerima wahyu dengan jenis yang keempat ini seperti suara gemerincing lonceng yang sangat kuat. Ontanya pun tidak tahan untuk membawa tubuh Nabi kita Muhammad SAW, sehingga ontanya pun terpaksa harus duduk. Ya, tidak kuat untuk berdiri dengan memikul tubuh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pernah sekali waktu, sebagaimana dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Nabi SAW sedang duduk di samping Zaid bin Thabit radhiyallahu an, dan paha Nabi di atas paha Zaid bin Thabit, duduk bersebelahan. Ya, sambil bersila, paha Nabi berada di ujung paha Nabi SAW ada di atas paha Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Dan tiba-tiba turunlah wahyu dengan bentuk yang seperti ini. Kata Zaid bin Thabit, wallah kaki saya seperti remuk, ya, seperti mau remuk karena tertindih dengan paha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Al-Harits bin Hisham radhiyallahu anhu bertanya, ya, dia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu? Ya Rasulullah, bagaimana wahyu itu datang kepadamu? Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW menjawab, ahyanan ya'tini mithla sarsalatil jaras, wa huwa ashadu alayya, fayusfamu anni, wa qad wa'aitu anhu ma qal, wa ahyanan yatamathalu lil malaku rajulan, fayukallimuni fa'i ma yaqul. Terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng yang sangat dahsyat, dan itu yang paling berat bagiku sehingga aku tidak bisa berbicara, kata Nabi SAW, namun aku menghafal semua apa yang disampaikan. Dan terkadang berupa malaikat, ya, yang mewujudkan sosok, merubah wujudnya menjadi sosok seorang laki-laki, dan malaikat itu berbicara kepadaku dan menyampaikan wahyu itu, dan aku memahami atau menghafal apa yang diucapkannya. Riwayat ini sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha juga menyampaikan, aku pernah melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu hari yang sangat dingin luar biasa, dan kemudian beliau menerima wahyu. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam keningnya meneteskan keringat yang sangat deras, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Dan dalam riwayat yang lain juga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan fa akhadhahu ma kana ya'khudhuhu min al-buraha'i indal wahyi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam terlihat beliau sangat pucat ketika menerima wahyu itu, hatta innahu la yatahaddaru min mithlul jumani minal araq. Sampai meneteskan keringat yang luar biasa seperti butiran-butiran mutiara karena keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fil yaumi syati min thiqalil qaul alladhi unzila ilaihi. Itu terjadi pada musim dingin yang luar biasa karena beratnya wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang kelima, bentuk wahyu yang kelima adalah malaikat menyerupai menampilkan sosoknya dengan rupa aslinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi SAW melihat sosok asli sang malaikat atau malaikat Jibril alaihi salam. Dan kemudian menyampaikan wahyu itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi 2 kali. Ya. Ini terjadi 2 kali sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat An-Najm. Ya, di dalam surat An-Najm. Ikhwatal iman, 2 kali ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan ya dalam Sahih Muslim. Ketika beliau SAW menyampaikan, Aisyah menyatakan, laqad ra'ahu ketika menafsirkan firman Allah, laqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan Muhammad SAW telah pernah melihat malaikat Jibril di tempat yang berbeda, tempat yang lain. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi SAW bersabda, lam arahu ala suratihi allati khuliqa 'alaiha ghaira hatainil marrataini. Aku tidak melihat sosok malaikat Jibril dengan sosok asli yang sebenarnya yang dengannya Allah menciptakannya kecuali dalam 2 peristiwa. Ra'aituhu munhabitan minas sama'i sadan 'idhamu khalqihi ma bainas sama'i ilal ard. Aku melihat yang pertama ya, aku melihat di antara malaikat Jibril alaihi salatu wassalam turun dari langit ke bumi ya, turun dari langit ke bumi, dan tubuh beliau, tubuh malaikat Jibril alaihissalam menutupi apa yang ada di antara langit dan bumi. Ya, saking besarnya sosok malaikat Jibril alaihissalam. Juga Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, lam yara Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihissalam fi suratihi illa marratain. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat malaikat Jibril dalam sosok aslinya kecuali 2 kali. Ya, 2 kali. Marratan inda sidratil muntaha wa marratan fi jiyad lahu 600 janahin qad saddal ufuq. Yang pertama ketika di Sidratul Muntaha, kapan? Ketika Mi'raj. Ya, ketika Mi'raj. Kemudian yang kedua adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sosok malaikat Jibril di salah satu bukit di kota Makkah. Ya, yang kita telah membaca riwayatnya pada kesempatan sebelumnya. Nabi SAW melihat sosok malaikat Jibril yang saat itu beliau, malaikat Jibril dengan 600 sayapnya. Ya, dengan 600 sayapnya yang telah menutupi seluruh langit dan bumi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yaitu apa yang Allah Mi'raj Nabi panggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaikkan ke Sidratul Muntaha dan kemudian menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini yang ke-6. Jenis wahyu yang ke-6. Jenis wahyu yang ke-7 adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabi-nabi dan utusan ini tanpa perantara malaikat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa bin Imran alaihi salam. Ya, ini sebagaimana dalam apa yang dialami oleh Nabi Musa alaihi salam. Dan ini sesuai dengan banyak sekali nas-nas Al-Qur'an yang menegaskan akan hal ini. Dan juga dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi dalam bentuk yang berbeda, yaitu di ketika Mi'raj di Sidratul Muntaha. Tentang bagaimana Nabi Musa alaihi salam ya berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala
Di antaranya cukup banyak sekali ayat Al-Quran, di antaranya surat Al-A'raf ayat 143. Surat Al-A'raf ayat 143. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Ya. Dan ketika Musa datang ke tempat miqat kami, ke tempat yang telah kami tentukan untuk beribadah kepada Allah SWT. Wa kallamahu rabbuhu. Dan Tuhannya berbicara kepada Musa alaihissalam. Qala rabbi arini anzur ilaik. Setelah Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu ini dari Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung, Nabi Musa alaihissalam kemudian meminta kepada Allah, ya Allah izinkan aku untuk melihat kepadamu. Minta kepada Allah apa? Arini anzur ilaik. Izinkan aku untuk bisa melihatmu ya Allah. Karena mendengar wahyunya begitu indah, bagaimana jika melihat sosok aslinya? Allah Subhanahu wa taala menjawab, qala lan tarani. Allah berfirman, kamu tidak akan bisa melihatku. Maksudnya tidak akan bisa ketika Nabi Musa AS di muka bumi. Dengan sosok kita manusia yang sekarang ini, kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ahlul jannah. Ya, karena penduduk surga ikhwatal iman diberikan kesiapan oleh Allah Subhanahu wa taala secara sosok fisiknya dengan jauh lebih sempurna, jauh lebih tahan melebihi sosok wujud kita yang ada saat ini yang penuh dengan cacat dan kekurangan. Ya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal. Allah berfirman, wahai Musa, engkau tidak akan sanggup bisa melihatku. Namun Allah menyampaikan supaya paham Nabi Musa alaihissalam dan manusia sesudahnya. Oleh karena itulah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Apa sebabnya kita atau Nabi-Nabiullah tidak ada satupun pernah melihat Allah Subhanahu wa taala? Ya, Allah berfirman kepada Nabi Musa. Namun perhatikanlah kepada gunung itu. Walakin anzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Jika gunung itu masih tetap di tempatnya, maka engkau akan melihatku wahai Musa. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala Tuhannya menampakkan zatnya yang maha agung kepada gunung itu, maka gunung itu hancur lebur dan Nabi Musa alaihissalam jatuh pingsan. Ya, hancur gunung itu. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ketika Nabi Musa sadar, beliau berkata, maha suci engkau ya Allah, aku bertaubat kepadamu dan aku adalah orang yang bergegas. Rahimani wa rahimakumullah. Nabi Musa menyadari bukanlah melihat Allah itu sesuatu yang mustahil. Tidak. Buktinya apa? Allah menampakkan zatnya kepada gunung. Sedangkan Nabi Musa AS jauh lebih mulia daripada gunung tersebut. Ya, ketidakmungkinannya di dunia adalah karena belum siapnya jasad yang Nabi Musa AS atau kita ada saat ini tidak memadai dan tidak mencukupkan dan tidak mungkin bisa bertahan ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, beliau menyampaikan al-wahyu minallahi azza wa jalla ala anbiya'ihi alaihi wassalatu wassalam ala anwa'. Wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi-nabinya alaihi wassalatu wassalam bermacam-macam. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Asy-Syura ayat 51. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha. Dan tidak sepantasnya ada seorang manusia diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali berupa wahyu atau melalui dari balik hijab, atau Allah mengutus utusannya yaitu malaikat Jibril dan menyampaikan wahyunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di antara wahyu. Dan para ulama juga menyebutkan bahwa di antara wahyu yang Allah wahyukan kepada para nabi dan termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi. Ya, mimpinya para nabi adalah wahyu sebagaimana penjelasan Ubaid ibnu Umair, ru'yal anbiya'i wahyun, mimpinya para nabi itu wahyu. Kemudian beliau
membacakan, ya, Ubaid bin Umair membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saffat ayat 102 terkait dengan apa yang disampaikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada putranya Ismail alaihissalam, inni ara fil manami anni azbahuk, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Ya, maksudnya adalah mimpi para nabi, dan mimpi para nabi itu wahyu, beda dengan mimpi kita. Jadi jika andai kata pun kita diberi mimpi membakar rumah kita, membunuh anak-anak kita dan sebagainya, ya kita tidak wajib menjalankan perintah tersebut. Ya, tidak wajib menjalankan itu jika kita, tapi beda dengan para nabi dan para rasul. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Para ulama juga menjelaskan au min wara'i hijab, atau dari balik hijab maksudnya adalah mendengar suara tapi tidak melihat sosoknya, sebagaimana apa yang didengar oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, ketika Nabi Musa alaihissalam, oleh karena itulah beliau meminta kepada Allah, arini anzur ilaik, ya Allah izinkan aku untuk melihatmu. Ini menunjukkan Nabi Musa mendengar suara tapi tidak melihat sosok. Ya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Au yursila rasulan, atau mengutus utusannya, yaitu maksudnya mengutus malaikat Jibril. Ya, sebagaimana banyak ayat Al-Qur'an yang lainnya, di antaranya nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Bahwa yang turun membawa Al-Qur'an adalah malaikat yang disifati dengan ruh yang sangat dipercaya. Dia turunkan wahyu ini ke dalam hatimu agar kamu menjadi pemberi peringatan. Litakuna minal munzirin. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sallallahu alaihi wasallam tidak mengingatnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, ketika menafsirkan firman Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, di dalam surat Al-Qiyamah. Janganlah kamu menggerak-gerakkan lisanmu untuk kamu tergesa-gesa membaca Al-Qur'an ketika diturunkan. Ya, karena Nabi SAW mengkhawatirkan beliau SAW ini ketika menerima wahyu dengan kondisi yang sangat berat, ya, Nabi SAW khawatir bahwa itu beliau lupakan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Janganlah engkau menggerakkan lisanmu, ya, dengan agar tergesa-gesa kamu membaca Al-Qur'anul Karim. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Karena tanggung jawab kami, Allah SWT menegaskan, untuk mengumpulkan Al-Quran dan mengajarkan cara bacanya. Ya, mengumpulkan apa maksudnya? Mengumpulkan Al-Quran itu ke dalam dada Nabi kita Muhammad SAW agar engkau, wahai Muhammad SAW, membacanya dengan mudah dan menghafalnya. Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'ana. Dan jika kami membacanya, maka ikutilah bacaan tersebut. Artinya, fastami' lahu wa ansit. Diam, perhatikan. Ya, diam dan perhatikan. Maksudnya adalah seperti itu. Thumma inna alaina bayana, dan kemudian penjelasannya adalah menjadi tanggung jawab kami, ya, bahwa thumma inna alaina an taqra'ahu. Ya, maka hendaklah setelah engkau menghafal apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hati Nabi Muhammad SAW, setelah Nabi menerima wahyu tersebut, Nabi SAW diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau tidak akan melupakan apa yang dibacanya tersebut. Ya. Sehingga setelah turunnya hal ini, ya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna 'alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna 'alaina bayanah, dan seterusnya. Setelah turunnya ayat itu, Nabi SAW setiap kali malaikat Jibril datang dan menyampaikan wahyu, beliau diam mendengarkan. Ya, beliau dengarkan sampai tuntas. Selesai malaikat Jibril naik alaihissalam, maka Nabi SAW membacakan apa yang baru saja beliau terimanya kepada para sahabatnya. Ya, ini disebutkan dalam Sahih Bukhari, ya, juga dalam Sahih Muslim dan yang lainnya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sejak itu, ya, sejak mulai turunnya wahyu, turunnya perintah-perintah, ya, di sini Nabi SAW memulai memegang dan mengemban amanah dakwah, ya, dengan ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ya, dengan penegasan dari Allah Subhanahu wa taala setelah bangun, memberikan peringatan dan seterusnya, wa li rabbika fasbir. Dan karena Tuhanmu lah hendaklah engkau bersabar. Ya, di sini Nabi SAW setelah menerima perintah ini, beliau bergegas menjalankan dakwah. Ya, beliau bergegas menjalankan dakwah. Beliau sallallahu alaihi wasallam menawarkan agama ini
ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, menawarkan agama ini kepada seluruh umat manusia. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan agama ini kepada seluruh umat manusia. Beliau sallallahu alaihi wasallam sejak pertama kali menerima wahyu, beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal ini kepada seluruh umat manusia di zamannya. Dan jika kita mau melihat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jika kita mau melihat tahapan fase turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ya, kita melihat bahwa turunnya wahyu ini bertahap. Ya, ikhwatal iman. Turunnya wahyu itu bertahap. Ya, di antaranya adalah tahap fase Mekah dan fase Madinah. Tahapan fase Mekah dan fase Madinah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Fase Mekah berapa lama? Fase Mekah berlangsung 13 tahun. Ya, dan fase Madinah berlangsung 10 tahun. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan setiap fase ini ada tahapan-tahapannya. Setiap fase ini ada tahapan-tahapannya sebagaimana yang dijelaskan, insyaallah kita akan membahas dalam penjelasan sirah ini. Dan masing-masing tahapan memiliki kekhususan dan spesifikasi tersendiri, ya, dan memiliki kekhasan, dan ada hal-hal penting, hal-hal berharga yang insyaallah kita akan mempelajarinya di dalam kajian sirah kita di beberapa kajian yang akan datang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika kita mau melihat bagaimana tahapan fase sirah ini, kita melihat bahwa fase Mekah itu terbagi menjadi dua fase besar. Ya, dua fase besar di fase Mekah ini. Fase besar yang pertama adalah di fase Mekah adalah dakwah sembunyi-sembunyi. Ya, dakwah sembunyi-sembunyi, dan ini berlangsung selama berapa lama? Selama 3 tahun. Kemudian fase Mekah yang berikutnya adalah fase keduanya adalah dakwah terang-terangan. Ya, dan itu disampaikan oleh Nabi SAW dengan lisannya. Tidak ada peperangan, tidak ada perseteruan dan lain sebagainya. Dan itu berlangsung sejak tahun keempat kenabian sampai hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Ya, ini yang terjadi di fase Makkah. Adapun fase Madinah, ya, itu bisa dibagi menjadi 3 fase. Ya, fase Makkah berapa fase? 2 fase. Dakwah sirriyah, ya, sembunyi-sembunyi, dan kemudian dakwah jahriyah, terang-terangan. Kemudian fase Madinah 3 fase. Fase yang pertama adalah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi beragam ujian dan cobaan dan rintangan-rintangan dalam dakwah, ya, untuk menggembosi atau menghentikan aktivitas dan kegiatan dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, baik intervensi itu dari dalam maupun dari luar kota Madinah. Dan ini berlangsung, ya, sampai masa perjanjian Hudaybiyah tahun 6 setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai tahun ke-6 setelah hijrahnya Nabi SAW, sampai perjanjian Hudaybiyah. Kemudian fase kedua dari fase Madinah adalah masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkonsolidasi, bekerja sama, berdamai dengan tokoh-tokoh orang-orang kafir dan tokoh-tokoh umat-umat manusia yang lainnya. Ini berlangsung sampai ketika peristiwa Fathu Makkah, ya, tahun ke-8 hijrahnya Nabi SAW. Ya, itulah fase di mana Nabi SAW berdakwah kepada raja-raja dan pemimpin-pemimpin agar mereka ini memeluk agama Islam. Kemudian fase yang ketiga adalah fase berbondong-bondongnya umat manusia memeluk agama Islam. Nah, di masa inilah ya ikhwatal iman adalah ketika banyak suku-suku, kabilah-kabilah dari Jazirah Arab, dari segala penjurunya, mereka mengirim utusan-utusannya untuk datang ke kota Madinah. Ya, ini berlangsung sampai berakhirnya kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada bulan Rabiul Awal tahun 11 setelah hijrahnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi fase Makkah berapa fase? 2 fase. Sirriyah dan jahriyah. Ya, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Fase Madinah 3 fase. Ya, yaitu ketika menghadapi tebaran ujian fitnah, ujian-ujian dari luar dan dalam. Ya, ini berlangsung sampai masa perjanjian Hudaybiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah
berlangsung sampai Fathu Makkah, ya, Fathu Makkah, ketika Nabi SAW mengirimkan dakwahnya, surat-suratnya, risalah-risalahnya kepada raja-raja dan pembesar-pembesar Arab dan di luar Arab, ya, raja-raja yang ada di muka bumi. Kemudian fase yang ketiga, masuknya manusia ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Inilah sampai berakhirnya wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Inilah pembahasan kita pada kesempatan ini, ikhwatal iman, yang insyaallah kita pada kesempatan berikutnya kita akan mempelajari tentang dakwah sembunyi-sembunyinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita akan melihat pada fase tersebut bagaimana permulaan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau memulai dakwahnya? Ya, dimulai dengan apa? Siapa saja yang pertama kali masuk Islam? Siapakah yang dengan Islamnya membawa keberkahan yang besar bagi umat manusia yang lainnya? Ya, dengan masuk Islamnya beberapa orang-orang ini, di antara mereka ada yang sampai yang menyebabkan orang tersebut menjadi pelopor bagi yang lainnya. Yang menyebabkan jika ada seseorang yang masuk Islam sesudah beliau, siapapun mereka, sampai akhir zaman, orang ini akan selalu mendapatkan pahalanya. Subhanallah. Nah, insya Allah kita akan mempelajarinya pada kesempatan berikutnya, yaitu ketika dakwah, fase dakwah sembunyi-sembunyinya Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin sampai di sini kajian kita pada kesempatan ini. Silahkan jika ada yang ditanyakan dari apa yang telah disampaikan pada kesempatan ini, yaitu terkait tentang bermacam-macamnya wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa a'lam bissawab. Baik Ustaz, Masya Allah. Sangat menarik sekali ini, apalagi nanti pekan depan bahwa akan akan dijelaskan tentang dakwah syariah ya Nabi Muhammad SAW. Baik, seperti biasa setelah Ustaz menyampaikan materi di sesi pertama, kita akan memasuki sesi kedua, yakni sesi tanya jawab. Bagi jamaah ikhwan yang ingin bertanya langsung melalui tombol raise hand atau pertanyaan bisa langsung secara audio voice dengan cara mengklik tombol raise hand yang berada di aplikasi Zoom Meeting ini. Baik, sambil menunggu jamaah ikhwan yang ingin bertanya, ini ada izin bertanya, apakah seorang yang ingin dianggap ria oleh orang lain, padahal orang tersebut tidak memiliki niatan untuk ria sedikit pun, namun orang lain tetap saja menganggap orang tersebut telah ria, apakah orang tersebut mendapatkan dosa syirik kecil yaitu ria? Mohon penjelasannya Ustaz. Nah, bagaimana seseorang memvonis seseorang bahwa orang itu terjerumus ke dalam perbuatan dosa ria? Sedangkan ria itu tidak ada yang tahu tentang riaknya seseorang kecuali Allah Ta'ala. Dan kemungkinan Allah Ta'ala. Dan bagaimana orang lain, kamu ria nih, kamu sholat di masjid ria, pasti kamu ini adalah bukan karena Allah SWT. Kamu berdakwah di ria bukan karena Allah, karena kamu mengharapkan perbuatan dosa yang hanya Allah SWT saja yang mengetahuinya. Ya, ria ini dosa yang hanya Allah saja yang tahu. Tidak terlihat pada sosok wujud seseorang. Bahkan bisa jadi seseorang itu kelihatan super soleh di depan orang banyak, di depan umat manusia, sangat soleh, menjadi pemimpin aktivitas dakwah, jamaah dakwah, organisasi Islam, bisa jadi seperti itu. Namun ternyata dia adalah melakukan itu semuanya karena riya dan sum'ah, karena mengharapkan hal pujian-pujian, harapan-harapan dari umat manusia. Allahul musta'an. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa kita menuduh seseorang, ini pasti riya, ini pasti ini begini dan sebagainya. Itu tuduhan yang tidak berdasar sama sekali. Dan kita tidak boleh terbawa terhadap tuduhan-tuduhan yang seperti itu. Ya, karena ketika kita baper, istilahnya, mudah terbawa perasaan karena ujian, karena hinaan seseorang yang mengatakan bahwa kita berbuat karena ria, maka itu menunjukkan bahwa kita benar-benar ria. Ya, kita berbuat itu bukan karena cemoohan, bukan karena omelan, bukan karena pujian orang. Kita beramal karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan untuk melihat wajahnya kelak. Jadi walaupun apapun yang terjadi pada diri kita, pada cemoohan yang akan kita terima dan kita dengar dan kita terima, yang kita alami, ya, selama kita di dalam niatan beramal itu lillah wa fillah, karena
Allah. Tuduhan-tuduhan tersebut, lupakan tuduhan-tuduhan itu. Silahkan anjing menggonggong, kafilah kita berlalu. Bahwa kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak beramal karena aksi dan reaksi seseorang. Ya, kita tidak beramal karena ada aksi tertentu kemudian kita reaktif, atau kita berbuat tertentu kemudian ada reaksi dan kemudian kita melakukan tindakan tertentu yang berbeda. Kita tidak beramal karena omelan, cemoohan, pujian, apapun itu dari manusia. Kita melakukan segala sesuatunya berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, Masya Allah ya. Ya, ini ria ini sangat sangat beda tipis dengan ikhlas. Tapi betul bahwa kita itu tetap melakukan sebuah amalan itu atau ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala dan jangan terpancing oleh orang lain seperti itu ya. Mungkin pernah dijelaskan juga Ustaz bahwa sesama muslim itu harus saling husnuzon, betul saja ketika seseorang saudara muslim kita yang lain melakukan satu hal, kita berhusnuzon aja. Karena ria itu pekerjaan hati. Betul. Bagaimana kita nilai? Betul. Baik. Ini pertanyaan berikutnya ada dari Ukhti Nida Anissa Rohmah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj itu bersama jasadnya atau ruhnya saja Ustaz? Demikian Ustaz pertanyaan. Barakallahu fiik. Jika cuma ruhnya saja, maka tidak akan ada reaksi penolakan dari orang-orang kafir Quraisy. Perhatikan itu. Kalau Nabi SAW ketika menyampaikan bahwa saya semalam saya ke Al-Aqsa, dari Al-Aqsa saya naik ke atas langit, ke Sidratul Muntaha, saya begini dan begitu dan sebagainya. Andai kata itu semuanya disampaikan oleh Nabi SAW bahwa beliau mengalami itu semuanya, ketika ditanya, wahai Muhammad SAW, apakah engkau melakukan semua peristiwa ini, jasad dan rohnya, atau rohnya saja? Ya, kalau Nabi SAW mengatakan, oh cuma rohnya saja, jasadnya tetap ada di Mekah. Mungkin bisa jadi Abu Jahal mengatakan, saya bisa lebih jauh dari itu. Ya, jasad saya nggak kemana-mana semalam. Tapi kamu mana? Ke Al-Aqsa. Saya lebih bisa jadi. Saya kemana? Ke Bandung. Ya, bisa seperti itu kata Abu Jahal. Tapi karena Nabi SAW menyampaikan bahwa beliau secara physically, ya, secara fisiknya, jasad dan rohnya menempuh perjalanan itu semuanya, itulah yang menjadi pertentangan dan perlawanan dari orang-orang kafir Quraisy. Dan ini jawaban yang sangat telat terhadap mereka-mereka yang shock, yang rasionalis dan mencoba melogikakan dan merasionalisasi peristiwa ini dengan mengatakan, oh ini terjadi karena hanya rohnya saja tanpa jasad. Itu logik, masuk akal dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Nabi SAW menempuh perjalanan Isra dan Mi'raj dengan jasad dan rohnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz. Kemudian ini ada pertanyaan dari Ukhti Sakinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah benar kita harus membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas saat sholat maghrib di malam hari Jumat, ya, atau di Kamis malam Jumat gitu? Nah, demikian Ustaz. Baik. Surat Qul ya ayyuhal kafirun dan surat Al-Ikhlas ini sunnah dibaca di dalam banyak sholat-sholat sunnah Nabi SAW. Ya, di dalam beberapa sholat-sholat sunnah Nabi SAW. Adapun pengkhususan pada sholat maghrib pada malam Jumat tertentu, saya tidak mengetahui adanya dalil khusus secara spesifik yang menyebutkan akan hal ini. Namun memang sesekali Nabi SAW membaca beberapa surat-surat pendek di dalam sholat maghribnya, dan secara umum ya, tidak secara spesifik. Salat maghrib membaca beberapa surat pendek, benar, terjadi. Tapi apakah berarti bahwa membaca di salat maghrib itu sunnahnya adalah qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad saja, sehingga ini menjadi sebuah standar baku di sebagian besar masjid-masjid tradisional tertentu di negeri kita ini, sehingga sawatawalla ja'ahul a'ma misalnya, ya, di dalam salat maghrib sebagian malah mengingkari, kenapa kamu salat maghrib dengan membaca surat-surat yang panjang? Kita katakan, ya akhi, ya ukhti, ittaqillah, barakallahu fiik, waffaqakillah. Ya, pahamilah bahwa Nabi SAW juga terkadang membaca surat-surat panjang di dalam sholat maghribnya. Bahkan dalam Sahih Bukhari, beliau SAW pernah sholat maghrib
Tangerang ya, Masya Allah. Nah. Baik, kepada Rasulullah SAW, apakah artinya standar pemahaman tadi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jika kami bacakan tajwid ya di dalam membacanya. Adapun di dalam mempunyai tidak ada, ini perintah. Tapi kemudian diuraikan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sangat mendalam bahwa salat itu tidak sah kecuali dengan bagaimana standarnya bacaan Al-Fatihah ketika berdiri, ada istiftah, ada Al-Fatihah, ada surat, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud. Ya, ada duduk di antara dua sujud dan seterusnya. Sedemikian pula sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, mungkin sepertinya terputus Kang Z, Ustaz. Nah, ada Baik. Pertanyaan yang lain, akhi? Pertanyaan selanjutnya, Asyura akan melupakan. Bagaimana memperbaiki hubungan dengannya bila akan menjadi rumit? Jazakumullah khairan. Jadi pertanyaannya terkait tentang bagaimana menyikapi seseorang yang mengatakan saya sudah maafkan, tapi tidak akan melupakan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 40, jazaa'ul sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya adalah tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Nah, ayat ini ada dua tingkatan di dalam menyikapi kejahatan yang terjadi kepada diri kita. Ya, tingkatannya itu adalah tingkatan pertama keadilan, tingkatan kedua adalah kebaikan. Ya, ada lagi tingkatan yang ketiga sebetulnya kezaliman. Ya, keadilan itu bagaimana? Membalas kejahatan dengan kejahatan yang serupa, tidak lebih, tidak kurang. Seseorang membunuh, hukumannya dibunuh. Seorang yang melukai, maka hukumannya dilukai. Seorang mengambil harta dengan jumlah tertentu, maka dia harus diambil dari hartanya dengan jumlah tertentu tersebut. Ini tingkatan yang adil. Impas. Tingkatan yang kedua adalah fadl, karunia atau kebaikan. Memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ya, barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya adalah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang sangat besar sampai Allah berfirman wa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya 'ala Allah, tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan memaafkan dan islah, memaafkan dan berbuat baik. Ya. Ini mengajarkan kepada kita apa? Sebagaimana kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, liyadulla dzalika ala annahu idza kana al-jani la yaliqul 'afwu anhu wa kanat al-maslahatu syar'iyyah taqtadi 'uqubatahu fa innahu fi hadhihi al-hala la yakunu ma'muran bihi. Ya. Ini menunjukkan bahwa maaf dan berbuat baik itu jika kata Syekh Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, ketika pelaku kriminal kejahatan itu adalah orang yang memang tidak layak untuk dimaafkan, ya, maka sebaiknya memang adalah tidak dimaafkan, tapi ditegakkan hukuman bagi yang bersangkutan. Ya. Kenapa? Karena Allah berfirman aslaha, berbuat baik. Berbuat baik ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah adalah di antara dengan menegakkan syariat sesuai dengan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Ya, yaitu berbuat baik bagaimana ketika seorang yang sudah dikenal akan sangat kezalimannya, super kriminal, maka cara berbuat baik kepada orang tersebut adalah dengan termasuk kepada hamba Allah yang lainnya adalah dengan ditegakkannya hukum kepada yang bersangkutan, bukan sekedar memaafkannya, tapi dengan berbuat ihsan, berbuat islah kepada yang lain.
Juga tingkatan yang lain, ya, tingkatan yang ketiga yang buruk adalah kezaliman. Oleh karena itu Allah berfirman, innahu la yuhibbul zalimin. Allah tidak menyukai orang yang berbuat zalim. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Seseorang yang memaafkan kepada orang lain, dia maaf ini bukan sikap yang ditujukan secara lahir saja, tapi suatu sikap yang ditujukan secara lahir dan terutama adalah hati seseorang. Karena memaafkan itu adalah amalan hati, bukan amalan yang ditampakkan secara fisik. Apa artinya? Ketika ada orang berbuat jahat kepada kita, saya maafkan dia. Saya mau senyum kepada dia. Dia jahat kepada saya misalnya. Saya maafkan. Saya senyum. Saya menunjukkan sikap baik di depannya. Tapi hati saya merana dan menderita. Ya, hati saya masih membara terhadap segala kejahatan yang pernah dia perbuat. Mana maafnya? Ini belum memaafkan. Dan ketika seseorang tidak pandai memaafkan kejahatan orang lain terhadap dirinya, pada hakikatnya dia telah berbuat jahat terhadap dirinya sendiri. Ya, bagaimana kita bisa melepaskan segala ikatan-ikatan berat di dalam diri ini untuk membuat kita menjadi manusia yang lebih baik jika di dalam hati ini masih banyak dendam-dendam dan kesal-kesal kepada banyak orang. Ya. Cara agar kita bisa melepaskan diri, agar kita semakin meningkat kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memaafkan orang lain. Memaafkan segala orang yang berbuat jahat dan zalim kepada kita. Itu adalah memberi anugerah kepada diri kita sendiri. Karena banyak orang yang tidak bisa melangkah maju dari hidupnya adalah karena dia tidak bisa memaafkan kesalahan dirinya sendiri sebelum dia bisa memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustaz. Nah. Ustaz Ali Hasan Awan. Ya. Boleh nanya satu? Monggo, silahkan. Semoga Ustaz dan keluarga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu. Barakallahu fiik, akhdimu. Barakallahu. Afwan Ustaz, mohon penjelasan bagaimana Nabi SAW kalau melihat atau mengamati umatnya yang bersipati kepada orang lain, kepada orang yang dizolimi atau dianiaya, itu bagaimana Ustaz? Pengen bersimpati terhadap orang yang terzalimi. Iya, yang menzaliminya maksudnya. Bukan, jadi ada umatnya misalnya orang itu kelihatan terzalimi oleh orang lain. Ya. Jadi Nabi gimana mendoakan dia atau gimana atau bagaimana kita membaca hadis Nabi SAW, beliau menyampaikan unsur akhaka zaliman atau mazluma. Tolonglah saudaramu yang zalim atau yang terzalimi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-mazlum, fana'am, orang yang terzalimi jelas ya Rasulullah, menolong yang terzalimi. Ini perintah Nabi SAW untuk menolong saudara kita yang mazlum, yang sedang terzalimi. Fa kaifa bil-zalim? Bagaimana kita menolong saudara kita yang sedang berbuat zalim? Nabi SAW bersabda, tamna'uhum minaz-zulm. Cegah dia, jangan sampai dia melakukan kezaliman. Cegah, jangan sampai ini sikap terhadap orang yang berbuat zalim. Halangi dia, tahan dia, jangan sampai berbuat zalim. Tapi kepada saudara kita yang mazlum, yang terzalimi, maka semestinya kita membantunya, ikhwatal iman. Ya, menolongnya. Dan wallahu fi aunil 'abdi madama al-'abdu fi auni akhihi, kata Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong seorang hamba selama ada seorang hamba yang selalu berusaha untuk menolong saudaranya. Wa man yasra an mu'sirin yassarahullahu yaumal qiyamah. Dalam konteks yang lain, Nabi SAW bersabda, barang siapa memberikan kemudahan bagi seseorang, Allah akan berikan kemudahan padanya nanti pada hari kiamat. Ada banyak sejumlah janji yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada orang-orang yang peduli dan mau care terhadap saudaranya yang sedang terzalimi, yang sedang tertindas, yang sedang kekurangan. Dan untuk mengetahui bagaimana akhlak Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sejak beliau sebelum menjadi seorang nabi, sebagaimana pujian Khadijah radhiyallahu anha kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kala
Inna wallahi la ma yukhzika Allahu abada. Demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakan wahai suamiku, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tahmilul kal wa tuqri dhaif wa tu'inu ala nawa'ibil haqq. Wa engkau selalu meringankan beban orang yang keberatan. Engkau selalu memuliakan tamu, wa tasilur rahim. Engkau suka menyambung silaturahim, dan engkau selalu ada di dalam setiap hal-hal kebaikan. Ini Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak melihat usia, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak melihat jenis kelamin dan yang lain sebagainya. Bagaimana ada seorang budak wanita yang masih kecil, ya, seorang budak, seorang anak-anak kecil wanita yang di kota Madinah, dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggandeng tangan beliau, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan budak ini menggandeng tangan Nabi SAW, dan Nabi SAW memenuhi segala hajat kebutuhannya sampai terpisah dari Nabi SAW, dan Nabi SAW tidak melepaskan tangan budak wanita tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Soalnya akhir-akhir ini di era pandemi ini saya lihat banyak sekali umat Islam terutama yang terdolimi, Ustaz. Nah, Jazakallah khairan, Ustaz. dalam konteks apa, Akhbimu? Barakallahu. Banyak dalam misalnya kayak dokter kan banyak di kasus pandemi, terus pejabat atau apa, simpati dengan mereka. Barakallahu fiik. Benar. Dokter, perawat, ya, mereka ini subhanallah adalah yang para pejuang yang berada di garda depan di dalam pandemi yang sedang kita alami, dialami oleh umat manusia di muka bumi saat ini. Insya Allah jika mereka menjalankan tugas-tugas mereka dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridhanya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang sangat besar bagi mereka. Amin. Memang semestinya kita membantu mensupport mereka. Ya, dan setidaknya kita mendoakan mereka. Bagaimana mungkin, ya, kita menyadari bahwa namanya virus, kita tidak pernah tahu, ya, siapa yang bagaimana, di mana atau perawat sampai diusir dari tempat tinggalnya, dari tempat kosnya dan lain sebagainya, misalnya karena dia merawat pasien COVID-19 misalnya. Karena hal tersebut, ternyata tidak lama sesudah itu kita bertemu dengan sang perawat atau sang dokter ini di rumah sakit dan sedang menangani salah satu anggota keluarga kita atau bahkan kitanya sendiri. Bagaimana? Allahul musta'an wa la haula wa la quwata illa billah. Amin. Jazakallahu khairan, Ustaz. Allah barik fiik. Ada lagi pertanyaan, Akhbimu? Tafadhal, Ustaz, sudah cukup. Apakah Anda ajukan pertanyaan pada kesempatan? Waktu, Ustaz. Baik. Nah, saudaraku-saudara fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Walaupun pekan lalu sempat libur, ya, kajian kita karena anak kebetulan ikut beberapa ikhwah mencoba mancing di laut. Masya Allah. Laut mana, Ustaz? Masya Allah, ini 16 jam dari tepi pantai di Samudra Hindia, luar biasa. 3 hari. Subhanallah. Di daerah Banten lanjut lagi. Terus dari Pandeglang itu masih 2 jam lagi ke sana. Masya Allah. Nah, luar biasa. Dan qadarullah, ya, karena kalaupun andai kata ada sinyal, anak akan lanjutkan kajian. Qadarullah di tengah laut tidak ada sinyal. Jadi tidak bisa kajian pada saat itu. Jadi anak liburkan pada kesempatan pekan lalu. Walillahil hamd, Allah SWT untuk bisa bertemu dan melanjutkan kajian kita. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, menjaga keistiqamahan kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala yang Allah ridhai ini, di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ditambah kecintaan kita kepada orang-orang yang mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada radhiyallahu anhum ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Barakallahu. Turun jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallah khair kan sih. Terima kasih banyak kawan, ini terputus-putus sinyalnya. Alhamdulillah, barakallahu. Ya. Baik.